taala. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Dengan membaca Sirah Nabawiyah ini semoga kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran, petunjuk, hikmah dan kisah dari seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita jadikan sebagai parameter kebenaran dan kebatilan. Karena ketika kita menilai kebenaran dan kebatilan harus disesuaikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini kita akan menceritakan tentang perjalanan beliau dari Mekah menuju Madinah, hijrahnya beliau. Ketika sampai di Madinah, beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq tiba di daerah namanya Quba. Quba dulu Bapak Ibu tidak masuk bagian daripada Madinah, tapi kemudian menjadi area Madinah. Di sanalah Nabi SAW tinggal beberapa hari, kemudian membangun masjid namanya Masjid Quba. Di Masjid Quba inilah kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka pahalanya seperti umrah. Rasul memberikan motivasi agar umat Islam sholat di Masjid Quba. Sampai beliau masuk Madinah dan hidup di Madinah, beliau pun sering menuju Quba, baik itu dengan berjalan kaki maupun naik onta untuk sholat di Masjid Quba. Sekarang Masjid Quba menjadi masjid yang fenomenal, masjid yang dikunjungi oleh ribuan umat Islam ketika mereka mau melaksanakan umrah. Semoga Bapak Ibu kita juga bisa sesering mungkin sholat di Masjid Quba. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu Rasulullah SAW meninggalkan Quba. Dalam perjalanan waktu itu hari Jumat, Nabi sampai di daerah suku Bani Salim bin Auf. Disitulah Nabi sholat Jumat pertama kali. Ini sholat Jumat pertama kali bukan di masjid, tapi di sebuah lembah, wadi. Wadi atau lembah, itulah sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, yaitu sholat Jumat pertama kali dalam sejarah. Sampai kemudian Rasulullah masuk Madinah. Di Madinah sudah disambut oleh banyak manusia karena mereka sudah masuk Islam berkat daripada dakwah beberapa sahabat yang diutus sebelumnya ke Madinah, hadirin sekalian. Kemudian ketika sampai di Madinah, Nabi SAW menaiki ontanya, dan ontanya itu berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari termasuk kerabat Rasulullah SAW dari Bani Najjar. Makanya ketika sampai di Madinah, Rasulullah itu langsung dikawal sekitar 500 orang dari Bani Najjar yang semuanya bersenjata lengkap, hadirin sekalian. Disitulah kemudian Rasulullah tinggal dan membangun masjid. Membangun masjid kemudian dinamakan Masjid Nabawi, masjid yang kemudian menjadi masjid terbesar setelah Makkah Mukarramah, di mana Nabi memberikan motivasi bahwasanya orang yang sholat di Masjid Nabawi pahalanya itu 1000 kali lipat daripada masjid-masjid yang ada di dunia ini selain Masjid Makkah Al-Mukarramah. Masjid Nabawi kemudian menjadi masjid yang fenomenal yang sampai sekarang dikunjungi oleh
ribuan umat Islam setiap harinya, hadirin sekalian. Di mana di sini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat perhatian sama masjid, karena kehidupan seorang muslim tidak lepas daripada masjid. Dan orang yang selalu senantiasa perhatian datang ke masjid untuk sholat di sana, baik di waktu pagi maupun petang, itu akan disediakan oleh Allah tempatnya di surga. Ya, Nabi berjanji bahwa orang yang selalu perhatian mendatangi masjid, baik itu pagi maupun petang, disiapkan tempatnya secara khusus oleh Allah di surga. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Madinah dulu bukanlah namanya Madinah, tapi terkenal dengan Yathrib. Ya, makanya Yathrib ini dulu tempat wabah, tempat penyakit. Siapapun yang datang ke Madinah, ke Yathrib ini, pasti akan mengalami sakit. Itu yang dialami oleh kakeknya Nabi yang meninggal di sana. Begitu juga ayahnya Nabi meninggal di Yathrib. Ya, begitu juga dialami oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka hijrah sampai di Yathrib, Madinah maksudnya, mereka mengalami demam yang sangat tinggi. Ya, seperti Abu Bakar, Bilal, begitu tingginya demamnya itu hampir nyawa mereka melayang. Maka Nabi ketika mengetahui hal ini, Nabi kemudian berdoa ya agar Madinah ini dijauhkan dari penyakit. Dan Nabi berdoa minta agar Allah SWT mengusir semua penyakit-penyakit dari Madinah. Akhirnya dikabulkan Bapak Ibu doanya Nabi ini. Ya, sehingga Nabi dilihatkan oleh Allah bagaimana penyakit-penyakit itu pergi semuanya dari Madinah menuju daerah namanya Asfan, lembah, ya, padang pasir, dan juga ada pegunungan namanya apa? Asfan. Asfan ini terletak antara Mekah Madinah, lebih dekat kepada Mekah. Ya, sehingga Madinah kemudian bersih. Nabi mengganti nama Madinah ya, atau Taibah atau Tobah, sehingga Yathrib tidak pernah dipakai lagi. Begitu juga Nabi pernah berdoa tentang Madinah, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, cintakanlah kepada kami Madinah sebagaimana cinta kami kepada Makkah, atau lebih daripada itu. Wasahihha, dan berikan kesehatan untuk kota Madinah ini. Wa barik lana fi sa'iha wa muddiha, dan berkailah untuk kami soknya, takaran-takarannya, dan mud-mudnya, sehingga Bapak Ibu apapun yang ditimbang, ya, baik itu buah-buahan atau apa, itu mengandung keberkahan di Madinah itu. Ya, karena kena doanya siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Nabi, Bapak Ibu? Istilah kemudian Nabi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Islam Madinah. Beliau membangun 3 hal yang paling pokok. Ya, yang pertama adalah bina Masjid Nabawi, membangun Masjid Nabawi. Yang kedua adalah al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah, jadi orang-orang Mekah, dengan orang Ansar. Orang Ansar itu penolong-penolong orang Madinah yang menolong orang muhajirin. Itu dipersaudarakan oleh Nabi dengan persaudaraan iman. Ya, dan itu terjadi. Mereka saling memberi, mereka saling menolong, mereka saling berbagi.
Ya, bahkan mereka itu memberikan tempat khusus bagi orang muhajirin. Orang muhajirin begitu juga Bapak Ibu, mereka berjanji tidak sekedar mau menerima gratis ya. Mereka berjanji dan mengatakan, wahai orang Ansor, jika kami nanti punya rezeki, kami akan ganti semuanya pemberian kalian. Dan kami berjanji akan hal itu. Ya, ini tidaklah gratis. Walaupun orang Ansor dengan sukarela, dengan ikhlas membantu orang-orang muhajirin. Karena mereka itu Bapak Ibu hijrah dari Mekah menuju Madinah tidak membawa apa-apa kecuali makanan yang mereka makan di jalan sama baju. Semuanya dirampas sama orang-orang Quraisy. Ya, sehingga ditolong oleh orang-orang Ansar. Namun demikian orang-orang muhajirin ini mulia, izzah. Mereka mengatakan, jika kami nanti dapat rezeki, dapat kekayaan, kami akan ganti semuanya pemberian kalian. Nah, dan itu memang benar-benar dilakukan. Ketika terjadi peperangan-peperangan, orang-orang muhajirin mendapatkan ghanimah yang banyak sekali. Begitu juga orang Ansar. Itu dikembalikan pemberian orang Ansar, baik itu kebun, uang atau semuanya. Ya, sehingga orang muhajirin tetap menjadi orang yang mulia. Kemudian proyek yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Bapak Ibu yaitu mengadakan perjanjian dengan non-Muslim, terutama orang-orang Yahudi ya, yang hidup di Madinah bersama orang-orang Muslim Madinah. Ya, Nabi tahu orang Yahudi ini sifatnya gimana. Mereka suka berbuat curang, ya, sehingga dibuatlah perjanjian damai, toleransi, tidak saling mengganggu, saling menjaga keamanan. Nah, itulah tugas yang utama yang dilakukan oleh Nabi di Madinah. Begitu juga ketika di Madinah, Bapak Ibu, Nabi tidak lupa memanggil istrinya Aisyah yang dinikahi di Mekah. Waktu itu Aisyah masih umur 7 tahun ya di Mekah. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah dengan utusannya untuk membawa Aisyah ke ke Madinah. Dan di sana Nabi menggauli Aisyah. Aisyah, Bapak Ibu, termasuk istri Rasulullah yang perawan. Yang lainnya istri Rasulullah dinikahi dalam keadaan janda. Dan ini adalah suatu hikmah yang agung dari Allah. Aisyah ini istri yang muda. Ya. Rasulullah meninggal dunia, Aisyah ini masih berumur 18 tahun. Ya, tapi Aisyah ini adalah istri yang cerdas. Banyak sekali masalah-masalah rumah tangga, hadis-hadis masalah rumah tangga itu dari Aisyah. Dilihat langsung bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah mandi, bagaimana Rasulullah berada di rumahnya. Itu hadis-hadis keluar dari Aisyah radhiyallahu anha. Seorang istri yang cerdas, yang pandai dalam hal nasab orang Arab. Beliau hafal belajar dari ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sehingga ketika Rasulullah meninggal dunia, Aisyah ini menjadi guru besar sahabat-sahabat. Berapa banyak para sahabat, baik itu dari Madinah maupun orang-orang yang di luar Madinah berguru ke Aisyah. Majelis ilmunya sangat banyak sekali. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada tahun pertama Hijrah atau pertama Hijriah disyariatkan azan. Disyariatkan apa? Azan. Jadi riwayat yang benar itu azan itu disyariatkan setelah Rasul di Madinah, bukan di Mekah. Ya. Kenapa disyariatkan azan? Waktu itu umat Islam bingung, Rasulullah juga bingung. Bagaimana sih untuk mengumpulkan orang itu?
Ya, banyak mengusulkan pakai lonceng sebagaimana orang-orang Nasrani. Maka Rasul kurang suka. Ya, kurang suka dengan meniru orang Nasrani. Ada yang pakai trompet, mengusulkan pakai trompet sebagaimana orang-orang apa? Yahudi. Nabi kurang suka. Ya. Akhirnya ada seorang sahabat Nabi mimpi, Abdullah bin Zaid mimpi, dalam mimpi itu didatangi oleh seseorang, diajari azan. Ya, diajari azan sebagaimana azan yang kita lakukan sekarang ini. Besok harinya kemudian dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, tadi malam saya mimpi didatangi oleh seorang dan diajari azan. Apa yang kamu dapatkan dalam mimpimu itu? Begini ya Rasulullah, saya diajari azan, suruh mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu yang aku maksud. Ini yang aku sukai. Ayo ini kita jadikan sebagai azan. Dan ajarkan Bilal. Bilal saja yang azan. Bahasa kita mungkin begitu. Bilal, ajarkan azan, nanti Bilal menjadi muazzin. Karena Bilal lebih bagus suaranya daripada kamu. Lebih keras, lebih bagus daripada kamu. Nah, disitulah kemudian Bapak Ibu, Nabi ini mempunyai 4 muazzin. 4 muazzinin yang terkenal. Tentunya yang pertama Al-Bilal bin Rabah, seorang budak Habasyah di Mekah saat itu yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf, disiksa habis-habisan karena dia masuk Islam, tapi kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dirangkul sama Rasulullah, diajari Islam, ya, sehingga dia menjadi orang-orang pertama kali yang masuk Islam. Kemudian ada lagi namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ini orang buta, ya, yang kemudian menjadi muazzin Rasulullah. Kemudian ada lagi yang ketiga Sa'ad Al-Qarad. Ada lagi juga yang keempat Abu Mahdurah. 4 orang ini sering menjadi muazzin Rasulullah SAW. Ini juga ada pelajaran Bapak Ibu bahwasanya masjid itu hendaklah memiliki orang-orang yang khusus untuk azan dan iqamah. Bagaimana Nabi yang menetapkan beberapa orang khusus untuk azan dan apa? Iqamah. Ya, kalau imam Rasulullah, karena tidak ada yang berani mengganti posisi Rasulullah selama masih hidup. Ya, kecuali Rasulullah sakit, tidak ada yang bisa menggantikan posisi Rasul sebagai imam. Ya. Kemudian ada hal yang menarik pada tahun pertama Hijriah, Bapak Ibu, ada seorang tokoh Yahudi, ya, namanya Abdullah bin Salam, itu masuk Islam. Ya, dia orang yang cerdas, orang yang pandai, ahli kitab, ya, termasuk ulama besar Yahudi, ya, masuk Islam. Ini sebetulnya sebagai hujjah bagi orang Yahudi. Tokoh mereka saja, ulama mereka masuk Islam. Seharusnya orang-orang Yahudi yang lainnya ikut masuk Islam. Ya, Abdul Salam ini ingin menyelidiki langsung Rasulullah SAW, mendatangi Rasulullah. Ya, dia melihat Rasulullah dalam kerumunan orang. Ketika Rasul dikerumuni oleh orang, dia melihat wajah Rasulullah. Dia melihat apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Terus dia selidiki hal itu sampai pada kesimpulan, ya, kemudian dia menemui Rasul dan menyatakan masuk Islam. Dan dia mengatakan, wallahi apa yang aku lihat bukanlah hal dusta. Orang ini mengatakan dengan kata-kata yang benar, bukan dusta. Tidak ada wajah dusta di wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah bin Salam ini kemudian menjadi ulama Islam. Ya, pandai, berapa banyak para sahabat berguru sama Abdullah bin Salam. Hadirin sekalian.
Kemudian setelah wafatnya Rasulullah, begitu juga banyak orang berguru sama Abdullah bin Salam, orang yang pandai, ya, karena dia ahli kitab, latar belakangnya ahli kitab. Ya, dan dia yang menyatakan bahwa orang Yahudi ini adalah suatu kaum pendusta, suka membuat makar. Itu penilaian Abdullah bin Salam. Jadi Bapak Ibu, ketika dia masuk Islam, dia menemui Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tahu orang Yahudi ini orang brengsek, ya, suka menyelisih janji dan mereka suka membuat makar buruk. Coba ya Rasul undang mereka, kemudian sembunyikan saya gak jauh dari tempatmu." Baik, ya, disembunyikan Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi ini, Bapak Ibu, oleh Rasulullah di balik pintu. Kemudian diundang orang-orang Yahudi, ya, diundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mereka kumpul, Rasulullah mengatakan, "Wahai orang Yahudi, kalian tahu siapa aku? Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku membawa misi agama Islam ini." Maka mereka mengatakan, "Kita juga punya Nabi yang Muhammad, tidak hanya kamu saja sebagai Nabi. Bagaimana menurut kalian Abdullah bin Salam?" Abdullah bin Salam ulama kita. Abdullah bin Salam adalah anak dari tokoh kita, orang mulia di antara kita. Bagaimana kalau dia masuk Islam mengikuti aku? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin dia mengikuti kamu. Kalau begitu, lihatlah, ya, Abdullah bin Salam keluar kamu. Keluar Abdullah bin Salam dari persembunyiannya. Ya, dan langsung mengatakan, "Ya ma'syarul Yahud, aku Abdullah bin Salam. Mulai hari ini aku mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Apa kata orang Yahudi? Langsung berubah, Bapak Ibu. Mereka mengatakan, "Anta syarruna wa ibnu syarrina, anta safihuna wa ibnu safihina." Ya, kamu orang yang paling buruk di antara kami, anak dari orang yang buruk di antara kami, orang yang bodoh di antara kami, anak dari orang bodoh di antara kami. Padahal sebelumnya dipuji-puji sama orang Yahudi. Ya, ini menarik sekali kisah di Madinah, Bapak Ibu. Ketika Rasulullah datang ke sana, banyak memang orang Yahudi di dalam Madinah itu ada 3 suku besar. Yang pertama adalah Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu dekat dengan perkampungan muslimin, dan juga punya pasar ramai di Madinah. Tapi kemudian Rasulullah ingin menyaingi pasar Bani Qainuqa, ingin membuat pasar sendiri Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah resmikan pasar umat Islam. Ya, sebelumnya umat Islam mendatangi pasar Bani Qainuqa. Nah, kita tahu Yahudi ini suka melaksanakan sistem riba. Ya, banyak umat Islam tercekik dengan riba di pasar Bani Qainuqa. Maka Nabi ingin membuka pasar sendiri. Dan ternyata akhirnya pasar umat Islam lebih ramai daripada Bani Qainuqa, hadirin sekalian. Yang kedua adalah Bani Nazir. Yang ketiga adalah Bani Quraidah. Ya, inilah 3 suku Yahudi yang ada di Madinah. Ada juga di luar Madinah, di beberapa tempat dekat dengan Mekah, di daerah Yaman. Kenapa orang-orang Yahudi ini, Bapak Ibu, mereka keluar dari Syam menuju Jazirah Arab? Ini tidak lepas daripada tangan besi, ya, dari seorang raja
Romawi namanya Bukhtansar, yaitu sangat benci sama orang Yahudi sehingga diserang orang Yahudi itu terutama di Palestina. Bantai, pokoknya ada orang Yahudi diserbu, dibantai. Pembunuhan massal, pembunuhan besar-besaran. Ya, itu dilakukan oleh Bukhtansar dari Romawi. Ya, jadi ada riwayat ada 4 raja yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab sejarahnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, yang 2 Muslim, yang 2 apa? Kafir. Yang Muslim adalah Nabi Sulaiman, Malik Sulaiman, Raja Sulaiman, sekaligus dia seorang raja. Yang kedua adalah Dzulqarnain yang disebut dengan dan memiliki gelar Malikul Masyriq wal Maghrib, Raja Timur dan Barat. Dzulqarnain ini sebagai raja menguasai timur dan barat. Ya. Yang 2 kafir, yaitu Namrud dan Bukhtansar. Namrud yang markas besarnya di daerah Babilonia, Irak, tapi kekuasaannya mendunia, Bapak Ibu. Kemudian Bukhtansar, raja Romawi yang mengejar-ngejar orang Yahudi. Ya, makanya orang Yahudi ini dihukum dengan beberapa kali. Ya, pernah dikutuk oleh Allah sebagai kerah dan babi. Ya, kemudian pernah sama Allah dihukum selama 40 tahun di padang pasir di daerah antara Palestina dengan Mesir. Namanya padang teh. Itu tidak bisa keluar. Padahal mereka bersama Nabi Musa alaihissalam tidak bisa keluar dari daerah itu selama 40 tahun. Mereka mencoba untuk keluar, balik lagi, tidak bisa. Mencoba untuk keluar, tidak bisa. Dan Allah berikan mereka makanan namanya manna wassalwah. Manna wassalwah. Mereka minta makanan ini, ya tidak puas dengan makanan itu. Kemudian juga diusir oleh Bukhtansar. Ya, diusir oleh Bukhtansar dari Syam. Akhirnya mereka melarikan diri ke Jazirah. Masuk Madinah, di luar Madinah juga ada di Khaybar. Kemudian juga di beberapa titik-titik Jazirah di daerah Yaman masuklah orang-orang Yahudi. Nah, itu sejarah panjang orang Yahudi, Bapak Ibu, diusir di mana-mana, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan kafir, dilaknat oleh malaikat. Namun ada segelintir umat Islam ingin mengikuti Yahudi, memuji Yahudi. Ya, bahkan mengucapkan salam Yahudi. Padahal mereka ini orang-orang mal'unin, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perangi sama Nabi. Ya, umat yang pendusta. Hadirin sekalian. Ada orang-orang yang terpengaruh dengan orang apa? Yahudi. Orang yang imannya lemah, akidahnya lemah. Hadirin sekalian. Nah, ini kisah daripada Abdullah bin Salam yang dinyatakan oleh Rasul bahwa Abdullah bin Salam ini termasuk ahli jannah. Ya, ahli jannah, termasuk penghuni surga karena kepandaiannya dalam hal Islam dan ahli ibadah, doanya juga makbul. Hadirin sekalian. Kemudian ada hal yang menarik juga ketika tahun-tahun pertama ya, Bapak Ibu, ketika Nabi di Madinah. Jadi di Madinah itu orang-orang Madinah mengalami susah air. Ya, sumur-sumurnya mereka itu agak asin. Ada satu sumur namanya sumur rumah. Bukan rumah bahasa Indonesia, namanya bi'r rumah. Ini airnya luar biasa. Ya, airnya segar, Bapak Ibu, jernih.
Hanya saja ini sumur rumah milik orang Yahudi. Milik orang apa? Yahudi. Orang Yahudi dijual airnya ini, sehingga umat Islam itu banyak pergi ke orang Yahudi ini untuk beli air. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hal ini, Rasulullah mengatakan, "Man yashtari birruma bi khair, lahu minha fil jannah." Barang siapa yang mampu membeli sumur ini dengan cara yang baik, baginya surga. Maka disitulah kemudian Utsman bin Affan menawar ke orang Yahudi ini sumur ini. Ditawar, dinaikkan harganya sama orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan cuma separuh saja. Kalau mau separuh. Maksudnya katanya Utsman, ya hari ini milik kamu, besok milikku. Separuh-separuh. Karena aku masih butuh. Ya artinya dia berpikir umat Islam akan masih beli sama dia orang Yahudi. Baik, kata Utsman, dibeli separuh. Ternyata umat Islam beli pada hari di mana milik Utsman. Orang Yahudi jadi kesel lah. Ya, ketika hari milik orang Yahudi, umat Islam tidak beli. Akhirnya orang Yahudi mengatakan, kalau begitu aku jual semuanya. Ya sudah, dibeli semuanya sama Utsman bin Affan. Ya, kemudian dipuji oleh Rasulullah sehingga umat Islam menikmati air yang jernih, Bapak Ibu, dari sumur rumah ini. Ya, Utsman bin Affan seorang pengusaha yang sukses, baik di Mekah maupun di Madinah, dan termasuk Khulafaur Rasyidin dan menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kita baca santai saja ya, karena banyak peristiwa yang terjadi pada periode Madinah ini. Kemudian Bapak Ibu, tentang sholat. Sholat itu sudah diwajibkan ketika Isra dan Mi'raj. Ya kan? Isra wal Mi'raj kewajiban apa? Sholat. Tapi kemudian ada beberapa wahyu turun ya, bahwasanya sholat ini dulu waktu di Mekah itu 2 rakaat. Akhirnya turun wahyu ditambahi 2 rakaat. Sehingga sholat zuhur menjadi 4 rakaat. Sholat asar, isya menjadi 4 rakaat. Nah, ini terjadi di Madinah, Bapak Ibu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, akhirnya ketika Rasul sudah mulai stabil posisinya di Madinah, maka Nabi mengumpulkan sahabat-sahabat untuk dilatih kemiliteran. Ya, dilatih apa? Kemiliteran. Dan ada izin untuk perang, untuk membela diri. Awalnya untuk membela diri. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi untuk mempertahankan diri, untuk berperang karena mereka dizalimi. Ya. Dan Allah punya janji untuk menolong mereka. Nah, akhirnya Rasulullah kemudian Bapak Ibu melatih beberapa sahabat untuk berperang, latihan perang menggunakan tombak, panah, berkuda di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi tidak hanya digunakan untuk sholat ibadah, tapi digunakan juga untuk latihan perang, latihan bela diri, ya, menombak, kemudian memanah. Ini adalah
usaha-usaha Nabi untuk mempertahankan Madinah. Makanya setelah ini Bapak Ibu, Nabi ini mengikuti banyak sekali peperangan demi peperangan, jihad. Ya, jadi setahun itu ada sekitar 3 kali atau 2 kali perang. Itu Nabi. Ya. Makanya jihad ini tidak bisa dihapus. Musuh-musuh Islam, Bapak Ibu ingin agar syarat jihad ini dihapus. Ya, tidak bisa. Ya, umat Islam ini cinta damai. Tapi kalau disakiti, dizalimi, umat Islam siap untuk berperang. Ya, siap untuk berperang. Bukan Islam ini radikal, tidak. Ya, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ketika umat Islam ini kuat, Nabi faham bahwa musuh di Madinah ini masih banyak. Tidak hanya dari orang Yahudi, tapi juga dari orang-orang Arab sendiri yang belum masuk Islam. Orang-orang Arab Badui, Bapak Ibu, suka mengganggu. Ya, sehingga Nabi mengirim sariyah. Mengirim Sariyah itu banyak sekali, ada sekitar 50 kali lebih mengirim sariyah. Apa itu sariyah? Sariyah itu adalah pengiriman pasukan yang dipimpin oleh seseorang dari sahabat, ya bisa jumlahnya 50, ya 100 sampai 200. Satu batalion seperti itu. Tapi Nabi tidak ikut. Nabi tidak ikut. Namanya sariyah. Tapi kalau ghazwah, Nabi ikut, langsung memimpin. Namanya ghazwah. Nabi melaksanakan ghazwah itu sekitar 27 kali. Perang besar 9 kali. Ya, perang besar 9 kali seperti perang Badar, Uhud dan yang lainnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada beberapa peristiwa selain syariah, yaitu tahwilul qiblah. Pada tahun kedua Hijriah ada namanya peristiwa tahwil qiblah. Dulu kiblatnya umat Islam itu menghadap Palestina. Menghadap Palestina, masjid Al-Aqsa. Ya, selama sekitar 16 bulan atau 18 bulan. Dan Nabi tidak suka karena selalu diejek oleh orang Yahudi. Orang Yahudi sering mengatakan, "Ya Muhammad, maaf Bapak Ibu. Orang Yahudi sering mengatakan, "Ya Muhammad, kamu suruh kami ini masuk agamamu. Kami ini sudah punya agama. Bahkan agamamu itu menyuruh agar kamu untuk sholat menghadap kiblat kami, tempat suci kami di Syam." Ya, seperti itu. Maka Nabi kadang sendiri menghadap ke langit. Tapi Nabi malu untuk mengatakan, seandainya kiblat itu dirubah menuju Ka'bah. Subhanallah, akhirnya Allah tahu perasaan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya turun wahyu, Bapak Ibu, dirubahlah kiblat pada tahun kedua Hijriah. Ya, dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Ya, ini perubahan kiblat. Ya, makanya di Madinah itu ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Ada 2 menara itu. Sana yang satunya menghadap Syam, yang satunya menghadap ke Ka'bah. Disinyalir disitulah turun ayat itu, Masjid Qiblatain. Nah, ketika turun ayat ini, tidak semua sahabat kumpul. Ya, yang satu memberi informasi kepada yang lain yang tidak tahu. Ada yang sholat masih menghadap Masjidil Aqsa, diputar oleh sahabat untuk menuju Mekah. Ya, nurut saja.
Ya, karena diberitahu ini sudah perpindahan kiblat. Ya, sampai sekarang kiblat kita adalah Ka'bah. Hadirin sekalian. Kemudian pada tahun kedua Hijriah ini juga, Bapak Ibu, disyariatkan atau diwajibkan puasa Ramadan. Ya, turun perintahnya pada bulan Sya'ban, wajibnya puasa Ramadan dan langsung dilaksanakan bulan depannya itu, yaitu ketika bulan Ramadan. Ya. Dan ini kemudian menjadi bagian daripada rukun Islam. Wajib bagi seorang muslim muslimah yang sudah balik untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di Madinah itu 9 Ramadan. 9 Ramadan. Nabi hidup di Madinah sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun. Ya, selama 10 tahun 9 kali Nabi puasa Ramadan. Karena tahun berikutnya Nabi wafat. Hadirin sekalian. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan di Madinah. Begitu juga setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakatul fitr fi Sya'ban min as-sanati ats-tsaniyah lil hijrah ja'al wahyu ila an-nabi bi fardhi zakatul fitr wa furidat qabla fardu zakatul amwal. Diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini datang lebih dulu sebelum zakat mal, Bapak Ibu. Jadi zakat ini ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat zakat mal. Zakat profesi ada enggak? Zakat profesi itu ijtihad ulama hari ini, zaman sekarang. Dulu enggak ada namanya zakat profesi. Zakat profesi bagian daripada zakat mal. Ya, sehingga tidak usah ditambah lagi macam zakat. Zakat cuma 2, zakat mal sama zakat fitrah. Ya. Zakat mal itu macam-macam, termasuk adalah zakat profesi sebetulnya. Hanya saja zakat profesi itu ada yang mengartikan zakat bulanan. Zakat apa? Bulanan. Kan gaji itu di Indonesia bulanan. Jadi kalau menerima gaji dipotong 2,5% Sebenarnya ini menyelisih syariat. Menyelisih syariat, karena syarat daripada zakat itu adalah harus haul, mencapai haul setahun, ya, dan mencapai nisab. Ya, dikeluarkan harta itu kalau sudah mencapai nisab, keluarkan zakatnya dari harta kalau sudah mencapai nisab. Dan nisabnya harta itu ya paling minim 85 gram emas. Kalau sudah mencapai harga 85 gram emas, maka dikeluarkan 2,5% dan harus haul, sudah sampai setahun. Ya. Ada orang berijtihad, ada beberapa dokter semalam itu menghasilkan sampai 25 juta, 30 juta, maka langsung dikeluarkan zakatnya. Ya, sebetulnya ini bukan zakat. Ya, sedekah saja, hadirin sekalian. Ya, maka salah kalau diartikan zakat, sedekah saja. Ya. Karena sudah merasa mengeluarkan zakat, ketika datang setahun nggak mengeluarkan zakat lagi. Alasannya saya sudah mengeluarkan zakat, jangankan sebulan, setiap malam saya mengeluarkan zakat. Itu bukan zakat, tapi sedekah. Zakat itu
setahun, sudah sampai setahun dan mencapai apa? Nisab. Ya memang bagus manfaatnya, apalagi setiap malam ya mengeluarkan sedekah untuk umat Islam yang lemah, bagus. Kemudian Bapak Ibu berikutnya terjadi perang besar tahun kedua Hijriah itu, yaitu perang Badar ya. Perang apa? Badar tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 apa? Ramadan dengan kaum musyrikin Quraisy. Ya, ini perang Badar ini menjadi perang yang fenomenal yang selalu diingat oleh umat Islam dalam sejarah karena diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran juga, Bapak Ibu, dan umat Islam mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Tokoh-tokoh Quraisy semuanya ikut, kecuali 1-2 saja yang tidak ikut dalam perang Badar ini. Dan semua tokoh-tokoh Quraisy itu terbunuh dalam perang Badar, terbunuh. Dan jenazah mereka yang tokoh-tokoh ini ada sekitar 24 ya, tokoh Quraisy, orang-orang kaya dan orang-orang yang pertama dalam menentang Rasulullah terbunuh. Jenazahnya mereka dibuang oleh Rasulullah atau dimasukkan dalam satu sumur, namanya sumur Badr. Semua dimasukkan ke situ. Ya, tokoh-tokoh Quraisy. Ya. Ini kemenangan yang luar biasa dan ujian bagi kaum muslimin. Padahal umat Islam itu tidak ada persiapan untuk perang, bukan membawa senjata perang, tapi dihadapkan pada sebuah pasukan yang jumlahnya berlipat-lipat siap untuk perang. Bayangkan ujian kaum muslimin Bapak Ibu. Di bulan Ramadan lagi. Ya sudah siap umat Islam apa adanya. Tapi alhamdulillah ya dibantu oleh Allah dengan turunnya malaikat. Iblis pun ikut dalam pasukan musyrikin. Bayangkan Iblis, ketuanya apa? Setan. Ya, ketuanya setan. Setan aja dipandang umat Islam sebagai kekuatan ya, kan gitu. Ini iblis, iblisnya itu ikut serta dalam pasukan kaum Quraisy ketika perang Badar. Akhirnya ketika melihat malaikat, lari iblis, jebur laut langsung, ketakutan luar biasa. Ya. Nah, orang-orang yang terlibat dalam perang Badar ini, Bapak Ibu, semua dijamin masuk surga. Semuanya. Jumlah mereka sekitar 313 atau 315. Semua dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah perang Badar, ya Allah mengatakan, ya ahli Badar, i'malu ma syi'tum laqad ghafartu lakum. Udah berbuat apa saja kalian setelah ini. Terserah sudah berbuat apa saja. Allah sudah ampuni kalian. Aku sudah ampuni kalian. Ya mungkin orang sekarang bilang enak ya. Terus berbuat apa saja yang penting Allah sudah apa? Ampuni. Tapi tidaklah bagi pelaku perang Badar kecuali mereka bertambah ibadahnya, bertambah imannya, ya menjadi uswah qudwah suri toladan bagi yang lain. Sehingga orang-orang yang terlibat dalam perang Badar ini dijadikan oleh Umar bin Khattab dan yang lainnya sebagai penasehat presiden kalau sekarang. Penasehat khalifah. Ya, apa-apa selalu yang dipanggil pertama kali adalah ahli Badar. Dimintai pendapat dulu adalah ahli Badar. Ya, karena udah dijamin masuk surga. Umar tahu, ini orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Yang lainnya belum. Mana yang dipilih? Yang janjikan masuk surga. Imannya kuat. Keikhlasannya luar biasa. Ya. Tapi juga Bapak Ibu, Nabi diuji juga. Ya, setelah perang Badar ini, putrinya Nabi namanya Ruqayyah, istrinya Utsman wafat. Ya, istrinya Utsman namanya Ruqayyah yang juga putri Nabi wafat. Ya, makanya Utsman ini tidak ikut dalam perang Badar.
mau ikut tapi dilarang oleh Nabi, disuruh untuk menemaninya. Dan sama Utsman ini, Ruqayyah punya anak namanya Abdullah, tapi mati waktu masih kecil. Nah, itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, Bapak Ibu. Kedua Hijriah inilah terjadi awal Idul Fitr. Ya, awal Id Fitr pada tahun kedua Hijriah. Nah, inilah Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan, beberapa peristiwa-peristiwa secara berurutan yang terjadi ketika Nabi di Madinah. Baik itu tahun pertama Hijriah maupun tahun kedua Hijriah. Nanti kita akan lanjutkan dua peristiwa-peristiwa berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan dan ada yang perlu didiskusikan apa yang kita sajikan. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya tentang Sirah Nabawiyah ini. Ya. Waalaikumsalam.